Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dengar suara saya ya? Jelas Bu Fida. Iya, Bu Fida. Baik, terima kasih. Baik, akan kita mulai acaranya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertegur sapa dulu kepada teman-teman, barangkali ada yang kenal. Di sini ada Ibu Haris Samida sebagai pemateri, ada Pak Hari. Selamat pagi Pak Hari, masih semangat selalu ya Pak? Alhamdulillah, selamat pagi Bu Fida. Tambah cantik saja Bu Fida. Alhamdulillah. Pak Hari juga makin ganteng. Berkilau. Efek kamera yang berapa piksel ini? Iya. Mas Hari mana Mas Hari? Wah, ini pendukung Hebat. setianya Pak Hari. Ada Pak Sulaiman, ada Bu Rini, ada Ibu Umir. Selamat pagi. Aku udah sopo. Pagi Mbak Fida. Ada Ibu Kepala Perpus. Kita kehadiran Ibu Kepala Perpustakaan UINSA, ada Profesor Dr. FI Fatimatur Rusdia, MAG. Selamat pagi Ibu. Selamat datang. Baik, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, semoga sehat selalu ya. Meski masih terbayang-bayang dengan COVID, semoga kita sehat selalu dan tidak ada yang hal-hal terjadi seperti bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Baik, Bapak Ibu, saya haturkan rasa hormat kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Evi Fatimatur Rusdia MAG selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu Pegawai Perpustakaan. Di sini ada Ibu Umi Rodia sebagai sekretaris. Kemudian saya haturkan rasa hormat kepada Bapak Mansur, senior kita di Perpustakaan UINSA, dan juga Bapak Ibu sahabat perpustakaan ya. Biasanya kita manggilnya Sobat Perpustakaan. Selamat datang kembali di acara kita Bisa Sekawan. Mungkin ada yang masih baru juga kita ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara kita. Baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, Sobat Perpustakaan UINSA yang sering ikut acara Bisa Sekawan mungkin sudah familiar ya dengan acara kita. Bagi yang masih baru, bisa kami informasikan bahwasannya acara Bisa Sekawan ini selalu hadir setiap minggu, diisi oleh Bapak Ibu pustakawan dan pegawai perpustakaan yang sudah pro dalam bidangnya. Kita hadir setiap minggu, jadi Bapak Ibu bisa mengupdate informasi-informasi terbaru acara kita di sosial media kita, di sosial media Perpustakaan UINSA. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok juga, ada Facebook, dan kalian juga Bapak Ibu Sobat Perpustakaan bisa mencari info terkait perpustakaan di website kita yang selalu update dengan rutinitas dan kegiatan-kegiatan terkini. Baik, agar acara berlangsung dengan lancar, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, seperti acara-acara pada umumnya akan kita setelah dibuka dengan basmalah, marilah kita mulai dengan adanya sambutan dari perpustakaan
yakni ada sambutan dari Kepala Perpustakaan kita, Ibu Profesor Dr. Evi Fatimatur Rusdia MAG. Seperti yang Bapak Ibu lihat tadi di profil kita itu masih sambutan dari Ibu Kepala Perpustakaan yang lama ya, yang periode lalu, dan saat ini kita kedatangan Kepala Perpustakaan yang baru, yakni Profesor Dr. Evi Fatimatur Rusdia MAG. Baik, kepada Ibu Evi, sudah siap ya Bu? Cantik sekali hari ini Bu. Baik, kami berikan waktu kepada Ibu Evi Fatimatur Rusdia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam literasi. Salam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya banggakan teman-teman pustakawan dan teman-teman CFU dari perpustakaan, terutama hari ini yang bertugas yaitu Bu Aris Hamidah dan Bu Vida, ya. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir di forum Zoom ini, meskipun tak terlihat wajahnya, tapi saya tetap harus menyapa semuanya, dan tentunya kita berharap semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya, dan semoga selalu mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mari bersama-sama kita persembahkan kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga suatu saat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang pertama saya harus bertemu dengan sahabat perpustakaan, begitu ya istilahnya ya. Dan hari ini kita akan mendapatkan materi tentang repositori dan pemanfaatan Library, Bu. Oke, pemanfaatan digital library dan repositori. Ya, nanti semoga kita semua mendapatkan pencerahan dan penguatan ya dari Bu Aris Hamidah tentang apa itu pemanfaatan digital library dan repositori. Saya kira perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya sudah banyak mengembangkan hal ini, tetapi tentu perlu kita sosialisasikan, perlu kita diseminasikan sehingga semua warga UIN Sunan Ampel Surabaya benar-benar dapat memanfaatkan digital library dan repository ini, gitu ya. Semoga tentunya apa yang nanti kita fasilitasi juga bisa membawa dampak yang signifikan terhadap salah satu misi kepemimpinan Pak Rektor sekarang, yaitu menjadi Writing University, ya. Dan Writing University ini adalah menjadi salah satu visi Pak Rektor di periode 2022 sampai 2026 ya. Artinya apa? Artinya kita tidak hanya menjadi tempat ya untuk menjadi pusat ya atau menjadi tempat agar kita nyaman membaca ya, tetapi saya punya rencana tentunya melalui perpustakaan ini kita akan menggerakkan minat baca. Itu menjadi salah satu poin penting juga, dan yang kedua adalah menjadi Writing University ya, menggerakkan atau menjadi lokomotif penggerak perpustakaan ini sebagai Writing University. Oleh karena itu nanti program-program itu akan kita kembangkan ke sana ya. Semoga tentunya apa yang kita rencanakan dan apa yang sudah jalan ini kita bisa semakin meningkatkan ya terkait dengan layanan perpustakaan. Saya kira demikian, dan tentunya terima kasih atas semua partisipasinya, dan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan agar kesuksesan ini selalu diiringi dengan kesehatan. Karena kalau tidak sehat maka kita tidak bisa meraih kesuksesan ya. Maka tentunya mari kita sehat dulu, mari kita semangat dulu, sehingga dengan semangat dan dengan kita sehat, kita tentunya bisa meraih kesuksesan-kesuksesan, baik kesuksesan duniawi dan kesuksesan ukhrawi.
Terima kasih tentunya untuk semuanya. Sekali lagi saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu Profesor Dr. Evi Fatimah Rusdiah, MAG, yang telah memberikan sambutannya. Sungguh sambutan yang penuh dengan isi ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita memang memiliki tujuan di sini, dan tujuan perpustakaan adalah sesuai dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik, terkait dengan hal itu, bahwasanya kepenulisan itu memang sesuatu yang sudah biasa pasti ya di kalangan universitas gitu, dan maka sebab itu perpustakaan sebagai sumber informasi sudah pasti akan memberikan sumber-sumber informasi pendukung keilmuan terkait dengan hal-hal kepenulisan, karena dengan menulis kita harusnya memang dasar dari menulis adalah membaca gitu ya. Membaca dari mana? Dari informasi-informasi yang kami sediakan di perpustakaan UNINSA. Dan dari mana lagi caranya sih kita bisa mencari informasi-informasi tersebut ya? Ini salah satunya adalah di tema kita kali ini tentang pemanfaatan digital library dan repository, karena fitur-fitur di digital library dan repository inilah yang isinya itu bisa mendukung kita semua untuk gemar membaca dan memberikan manfaat agar kita bisa mudah untuk menulis gitu, karena dengan pengetahuan kita mudah juga mengapresiasikannya dengan menulis. Baik, langsung saja pada tema kita kali ini akan ada pemateri kita yang sudah pro dalam bidangnya ya, digital library dan repository, dan juga nanti akan bisa dibantu oleh teman-teman pustakawan dan pegawai perpustakaan yang lain. Kepada Ibu Aris Hamidah ya. Sudah siap, Bu? Insya Allah siap. Insya Allah. Baik, kepada yang terhormat Ibu Aris Hamidah SIP MM, kami persilahkan Ibu. Monggo. Terima kasih Bu Frida. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bu Evi selaku Kepala Perpustakaan baru di sini, yang mana kegiatan ini sebelumnya adalah VLC ketika pandemi. Jadi karena sekarang sudah masuk dan ini liburan, akhirnya kita online, dan kegiatan ini diadakan setiap 1 minggu sekali. Dan perlu teman-teman ketahui, bagi yang belum tahu, mungkin banyak sekali mahasiswa yang di sini yang belum tahu program perpustakaan ini. Yaitu apalagi kepala perpustakaan kita ini adalah eduliterasi ya, pernah menulis seperti profesornya. Jadi sangat cocok kalau kita itu sering-sering literasi. Jadi biar semua mahasiswanya pintar-pintar Bu ya, terutama di perpustakaan. Terima kasih Bu Evi. Di sini akan saya sapa tadi yang dari jauh banget itu Pak Nur Anwar ya, dari Nurul Huda, MA Nurul Huda dari Bekasi. Ya Allah, semangat sekali Pak. Terima kasih saya ucapkan. Mungkin lihat webnya UIN ya. Oke, terima kasih Pak, saya ucapkan dari Bekasi. Kemudian yang aktif sekali ini Pak Amin Tohari dari Visit ya. Terima kasih Pak, sudah aktif sekali ikut dalam programnya perpustakaan di sini. Kalau kemarin VLC, sekarang ini bisa sekawan. Jadi di sini bukan webinar, kita santai. Jadi bincang santai Pak ya, nggak usah tegang, serius. Jadi di sini ada tim-tim perpustakaan. Sekalipun saya sebagai narasumber, apabila nanti ada yang pertanyaan yang belum terjawab, saya jadikan PR atau bisa diwakilkan pada teman-teman sebagai tim-tim di sini semuanya. Karena semua di sini adalah sebagai narasumber. Jadi kita belajar bersama. Gitu ya kawan-kawan perpustakaan semuanya. Baiklah, saya izin langsung share saja karena sudah menunjukkan 30. Kita mulai. Mohon maaf, ini ada tulisan disable screen sharing. Mungkin ini ada 2 saya yang Aris, jadi yang satu belum dijadikan co-host. Nah, Sudah, Bu.
Sekarang ini masih loading. Ya, dari sini. Alhamdulillah pada program Bincang Santai seputar perpustakaan kali ini yaitu dengan tema pemanfaatan Digilib dan repositori perpustakaan UINSA. Saya berharap tidak bosan-bosannya mendengar tema ini karena pada tema-tema sebelumnya pasti sudah diterangkan juga, akan tetapi di dalam materi ini perlu kita ulang-ulang kembali karena masih banyak pertanyaan baik dari Digilib dan repositori perpustakaan UINSA. Sesuai dengan SK Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, yang mana pada nomor 7 KS 1.2 SK 2016 mengenai serah simpan karya ilmiah. Karya ilmiah yang merupakan hasil riset penelitian oleh semua sivitas akademika UINSA dan dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pihak yang diperlukan sebagai referensi penelitian yang dikelola oleh perpustakaan UINSA. Jadi di sini sebenarnya Digilib dan repositori dia tidak menunjukkan perbedaan, akan tetapi hanya perbedaan nama dan repositori Digilib. Digilib untuk mahasiswa dan repositori untuk dosen. Bukan berarti punya mahasiswa dan dosen, bukan ya. Jadi kegunaannya dan manfaatnya itu kita semua menggunakan untuk referensi sumber informasi. Seperti itu. Adapun di sini, sebelum kita masuk ke Digilib uin.sb.ic.id ataupun repositori, terlebih dahulu kita mengetahui web uin.sby.ic.id studi perpustakaan. Yang mana di dalam web perpustakaan itu terdapat beberapa sumber-sumber informasi. Yang mana telah ada sosial media, ada Telegram, ada Instagram, ada YouTube, website, Facebook, dan apabila teman-teman sahabat perpustakaan memerlukan informasi yang tidak bisa diterangkan atau dijawab di dalam sosial media ini, bisa berkirim ke email perpus.uin.sby.ic.id. Yang saya terangkan tadi itu adalah salah satu web yang ada di perpustakaan. Bicara masalah digital library dan repository, Digilib itu kalau dibahasakan kan artinya digital library. Digital kan berarti elektronik ya. Kita semua pasti sudah tahu. Berarti kalau elektronik itu berarti semua yang online. Nah, di sini saya akan mengenalkan pada RSOS. RSOS di sini adalah semua jenis sumber informasi yang berbentuk online atau elektronik. Ini ada katalog, kemudian repository, kemudian digital library, perpustakaan, Islam, e-jurnal, Muraref, buku, e-book, dan e-jurnal, baik EBSCO, Springer, Cambridge, dan banyak lagi yang e-book ada di perpustakaan. E-book dan e-jurnal yang sudah diolah di perpustakaan. Jadi teman-teman nanti kita langsung praktek aja ya. Ini adalah fitur dari webnya perpustakaan. Karena banyak sekali teman-teman yang belum tahu bagaimana cara browsing digital library maupun di repository. Karena selain buku-buku yang ada di rak, nah kita juga menyediakan yang online. Di online-nya ada di RSS ini, elektronik. Nah, ini adalah tampilan Digilib uin.sby.ic.id. Yang mana di sini ada search repository dan browse repository. Sama-sama menggunakan browsing, baik itu divisionnya dari tahun, subjek, kemudian division fakultas, kemudian author, contributor, dan tipe. Nah, di sini saya contohkan bukunya Bu Evi ya, karyanya Bu Evi. Saya tulis pengarangnya Evi gitu aja.
kemudian judulnya aliran, kemudian kita search, maka akan muncul subjek-subjek atau judul-judul dengan pengarang FI, kemudian ada judulnya yang saya tulis dengan subjek pembelajaran atau media tadi. Nah, di sini Bu Evi ini ada nomor 7 ada, nomor 8 ada, nomor 9 ada, nomor 10 ada. Karyanya Bu Evi. Karena saya contohkan karena Bu Evi kan sebagai kepala perpus yang baru, jadi mungkin tadi juga di profil masih Bu Irma, Bu, mohon maaf. Jadi besok insya Allah diperbaiki profilnya. Nah, di sini ada media pembelajaran, problem based learning, yang mana di sini ada pengarang, ada tahun, ada judul, kemudian ada ISBN, ada abstrak juga. Kemudian untuk membukanya kita bisa mendownload full text. Jadi kita bisa membuka seluruh isi dari artikel atau buku. Kalaupun kita curang ya, di sini ada Turnitin, jadi pasti terlihat siapa yang plagiat atau tidak. Kalau repositori di sini adalah karya ilmiah hasil penelitian dari dosen. Kalau jadi bisa dibedakan ya. Kalau di jilid itu adalah untuk mahasiswa, kemudian kalau repositori adalah untuk dosen. Ini sama, ada search repository, ada browsing repository. Ini ada 3 tahapan di sini. Kita bisa browsing. Kemudian untuk yang semester akhir, kita harus membuat akun dulu. Dan yang ketiga adalah cara upload atau unggah mandiri hasil karya ilmiah kita. Sama seperti tadi, contoh saya contohkan temanya, itu judulnya pembelajaran, kemudian kreatornya Bu Evi, kemudian subjeknya apa, langsung kita enter, maka keluar subjek pembelajaran. Ini kan hanya fiturnya saja ya, nanti kita belajarnya langsung di online-nya. Nah, di sini ada pembelajaran aktif di era pembelajaran. Jadi pemanfaatnya digital dan repositori ini sama-sama mereka menyimpan sumber informasi berupa elektronik, online ya maksud saya seperti ini. Keduanya sama, cuma perbedaannya yang satu untuk mahasiswa S1, S2, S3, kemudian yang satu adalah untuk karya ilmiah dosen. Jadi kita jangan sampai salah upload. Untuk mahasiswa di repositori, untuk repositori di Digilib. Jangan sampai keliru ya. Tuh. Nah, ini hasilnya yang kita download tadi, PDF-nya full text. Saya tidak banyak mencontohkan di sini, mungkin nanti langsung kita sharing saja apa yang tidak diketahui, bagaimana cara browsing, pemanfaatnya digital dan repository itu seperti apa. Nah, cuma ini aja dari saya, terima kasih. Mungkin langsung saya praktekkan di online-nya. Sudah nampak Mbak Fida? Halo? Belum, Bu? Belum? Belum.
Sudah, Bu. Ya, Bu sudah Arif kelihatan. Sudah ya? kelihatan. Ya. Sudah nampak ya? Ya. Ya, sudah. Masuk belum suara saya? Iya, iya, Bu. Ya dengar Bu. Bu, sudah Sudah dengar. Oke, sudah dengar. Ya maaf, ini ada gangguan teknis komputer. Dengar. Ya, ngapunten, kita bersabar ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat di webnya digilid.uinsby.ic.id. Di situ ada browse, ada upload prosedur, kemudian ada search. Kita tinggal memilih yang mana. Seperti yang dicontohkan tadi, kita sudah memilih yang script repository tadi, sudah ya. Kita coba yang browse. Jadi ini untuk umum ya. Maksud saya, meskipun kita di luar WINSA atau di dalam yang tidak memakai akun, maksud saya. Akun hanya digunakan untuk mahasiswa yang tugas akhir untuk mengupload tugas akhir. Jadi kalau hanya browsing, mencari judul, karya ilmiah, artikel, jurnal, dan buku, kita bisa langsung browse. Kita coba tipe dulu ya, kita ini dari bawah. Nah, di sini ada tesis 28.609, kemudian artikel 569, kemudian ada conference 373, kemudian ada book 21 dan book 407. Ini adalah jumlah-jumlah dan tipe-tipe yang ada di digital library. Kita coba lewat division. Division ini adalah dari seluruh fakultas yang ada di UINSA ya. Dari mulai Fakultas Adab sampai dengan pasca sarjana, doktor dan magister. Dari karya ilmiah di sini ada artikel jurnal, buku, laporan, kemudian fakultasnya di sini juga ada. Kita tinggal klik. Kalau Fakultas Adab seumpama kita karya ilmiahnya masalah bahasa dan sastra Arab, di sini ada subjek dan subsubjek. Jadi kita langsung lebih spesifik ke subjeknya. Ini dari tahun, kita coba tahun 2022. Nah, di sini ada nama Afandi, kemudian peranan, Sunan Prapen tahun 2022. Ini yang upload adalah mahasiswa Fakultas Adab Bahasa dan Sastra atau SKI. Karena kita tadi memilih yang division Fakultas Adab. Nah, di sini sudah ada teks PDF, kemudian abstraknya juga sudah ada. Subjek, kemudian ada fakultasnya, ada email. Kita download juga bisa ini. Nah, di sini kita bisa download full text. Nah, ini mahasiswa S1 ya. Adab SKI. Yang mana nanti setiap mahasiswa di akhir semester wajib serahkan karya ilmiahnya atau tesis, disertasi maupun skripsinya untuk kita mendapatkan bebas pinjam di perpustakaan. Surat keterangan bebas pinjam itu dan menyerahkan ini. Untuk panduannya ada di upload prosedur. Semuanya sebenarnya ada di YouTube. Semua panduan-panduan baik itu cara membuat akun ataupun mengupload.
Nah, untuk upload prosedur di sini ada, kita buka. Panduan unggah mandiri tugas akhir mahasiswa UIN Surakarta Surabaya pada repositori. Karena repositori dan digital library itu sama sebenarnya. Hanya tempat penyimpanannya untuk karya dosen, repositori, dan nama digital library untuk mahasiswa. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Di sini ada tim penulisnya ini, ada Bu Umir, ada Pak Nasir, ada Mas Joko. Nah, karena kegiatan kita 1 bulan ini sebenarnya tema-tema yang untuk offline itu sama. Kemudian yang online-nya mungkin berbeda. Akan tetapi kita tetap mengulang-ulang karena masih banyak pertanyaan baik dari WA ataupun Telegram yang belum tahu. Mungkin tidak pas ya melihatnya dari linknya library itu yang mana, gitu, bingung. Sebenarnya kalau perbedaan hanya perbedaan tulisan, akan tetapi tempat sama. Bagaimana browsing, bagaimana upload prosedurnya, bagaimana cara membuat akun. Jadi tugas saya di sini yaitu hanya mengenalkan di sini ada digital library dan ada repository, yang mana semuanya ada di web library uinsby.ac.id. Ya, tentang perpustakaan di sini. Nanti teman-teman bisa, mungkin pada sesi-sesi berikutnya, kemarin katalog, untuk sekarang temanya repository dan digital library, mungkin besok juga ada e-journal e-book, ada Turnitin, ada Translate kemarin Pak Hari itu ya, dan ada lain lagi, banyak sekali kalau mau dipilah-pilah, kalau mau belajar di perpustakaan. Nah, ini salah satu webnya uinsby.ac.id ya di sini. Perbedaan lebih lengkap di sini semuanya. Jadi ada layanan, ada research, informasi, kemudian banyak lagi informasi baik dari kinerja ataupun dari seluruh pengumuman-pengumuman yang ada di library ini. Mungkin itu aja Mbak Fida, tidak banyak yang saya sampaikan. Mungkin nanti kita langsung bincang santai saja. Apa-apa yang tidak tahu ya kita bahas bersama. Terima kasih Mbak Fida. Baik, Bu Aris, terima kasih atas materi yang telah diberikan.